Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Sasi Rahmawati, Gita Sabila Dewanti, dan saya sendiri, Wiyu Landari, akan memaparkan materi mengenai bukti-bukti evolusi, batasan spesies dalam evolusi, pengelompokan spesies, dan juga evolutionary significant unit. Materi yang pertama yaitu mengenai bukti-bukti evolusi. Terdapat beberapa bukti, diantaranya yaitu yang pertama ada bukti dari adanya variasi antara individu dalam satu keturunan. Di dunia ini, belum pernah ditemukan dua individu yang identik sama. Bahkan anak kembar pun terdapat perbedaan. Sama halnya dengan spesies. Spesies pun terdapat variasi. Variasi merupakan suatu hal yang merujuk pada peristiwa genetik yang menyebabkan individu atau kelompok spesies tertentu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, bukti yang kedua ada bukti dari petunjuk paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Fosil sendiri adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Sisa-sisa tersebut dapat berupa tulang, cangkang, gigi, jejak kaki, maupun bagian-bagian lainnya. Fosil tertua di dunia ditemukan di dataran tinggi Skotlandia. Fosil organisme berumur kisaran 1 miliar tahun dengan dua tipe sel berbeda dan diyakini merupakan hewan multisel paling awal yang pernah tercatat. Bukti yang ketiga ada bukti dari alat tubuh yang tersisa atau vestigal. Organ vestigal merupakan bukti evolusi melalui seleksi alam. Pada morfologi beberapa hewan vertebrata dan manusia dapat ditemukan adanya struktur vestigal, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan tetap tereduksi. Kemudian, terdapat alat-alat sisa digunakan sebagai petunjuk evolusi. Walaupun alat tersebut tidak lagi menunjukkan suatu fungsi nyata, akan tetapi dapat dijumpai secara nyata dengan jumlah yang banyak. Bukti selanjutnya yaitu ada bukti dari anatomi perbandingan. Pendekatan untuk menginterpretasi bukti-bukti paleontologi adalah dengan adanya anatomi perbandingan. Para ahli anatomi perbandingan mencoba menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan antara struktur dasar atau fundamental struktur dari organisme hidup. Mereka mempelajari bentuk-bentuk struktur dasar dari setiap kelompok organisme. Sebagai contohnya, semua hewan vertebrata memiliki struktur dasar yang sama, yakni suatu kerangka utama penyangga tengkorak dan tulang belakang, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, tertancap pada tulang belakang, kemudian ada sepasang organ tambahan, dan sistem peredaran darah, pernafasan atau respirasi, dan juga pencernaan. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Gita Sabila Dewanti. Kepada Gita saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bukti-bukti evolusi. Bukti dari embriologi perbandingan. Embriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Perbandingan sekuens DNA antara organisme dapat menjadi alat yang kuat untuk memahami proses dan pola substitusi nukleotida yang berpengaruh dalam penelusuran filogenik atau hubungan kekerabatan pada vertebrata. Semakin banyak persamaan yang dimiliki, semakin dekat pula hubungannya. Bukti dari biogeografi. Biogeografi atau penyebaran geografi spesies adalah hal yang pertama yang memberikan ide kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan yang bersifat indigenous atau asli dan tidak ditemukan di tempat lain. Namun sangat erat hubungan kekerabatan dengan spesies di daratan utama terdekat atau di pulau-pulau sekitarnya. Sudut pandang evolusi biogeografis meramalkan
bahwa armadillo modern adalah turunan yang termodifikasi dari spesies yang terlebih dahulu menempati benua tersebut. Dan bukti evolusi menguatkan bahwa nenek moyang seperti itu memang benar pernah ada. Batasan spesies dalam evolusi. Evolusi terdapat batasan-batasan yang merupakan peristiwa yang termasuk ke dalam proses evolusi. Peristiwa yang dikatakan evolusi apabila terdapat perubahan meliputi perubahan genetik suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Teori evolusi spesies melalui seleksi alam memiliki dua implikasi penting dalam perbincangan mengenai spesies, konsekuensi-konsekuensi yang secara fundamental menentang asumsi yang melandasi taksonomi Linnaeus. Pertama, teori ini mengusulkan bahwa spesies tidak saja mirip, mereka memang berkerabat. Kedua, teori ini mengasumsikan bahwa spesies adalah suatu yang tidak homogen, fixed, permanen. Anggota-anggota spesiesnya semuanya berbeda dan sejalan dengan waktu spesies berubah. Ini menunjukkan bahwa spesies tak memiliki batasan yang jelas, tetapi lebih merupakan efek-efek statistik sementara dari frekuensi-frekuensi gen yang berubah secara konstan. Pengelompokan spesies. Spesies tipologi, yaitu sekelompok organisme di mana individu adalah anggota spesies. Jika dikonformitas mereka terdapat sifat-sifat tertentu cukup memadai. Kluster variasi atau fenotip di mana spesimen atau mis, ekor panjang atau pendek, akan membedakan spesies tersebut. Metode ini digunakan sebagai metode klasik penentuan spesies. Spesies morfologi, suatu populasi atau kelompok populasi yang berbeda morfologinya dengan populasi lain. Misalnya, kita bisa membedakan antara ayam dan itik sebab mereka memiliki paruh yang berbeda dan itik juga memiliki selaput di kakinya. Spesies didefinisikan dengan cara ini sebelum adanya sejarah tercatat. Spesies biologi atau isolasi, yaitu sekumpulan populasi yang secara aktual atau potensial saling kawin. Rumusan ini umumnya bermanfaat bagi ilmuwan yang bekerja dengan contoh-contoh kehidupan dari takson tinggi seperti mamalia, ikan, dan burung. Tapi lebih sulit untuk organisme yang tidak bereproduksi secara seksual. Spesies reproduksi, dua organisme yang dapat bereproduksi secara alamiah dan menghasilkan anak yang fertil, jantan dan betina. Organisme yang dapat bereproduksi namun hampir selalu menghasilkan hibrid infertil, setidaknya pada satu jenis kelamin seperti bagal, kini atau katalo jantan. F1 tidak dianggap spesies yang sama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sasi Rahmawati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pengelompokan spesies. Nah, di sini ada spesies pengenalan. Nah, berdasarkan sistem reproduksi ini yang termasuk perilaku kawin, konsep spesies pengenalan ini diperkenalkan oleh ilmuwan Hugh E. Patterson setelah yang sebelumnya itu dirintis oleh ilmuwan Wilhelm Patterson. Kemudian ada spesies pengenalan kawin, di mana kelompok organisme yang diketahui mengenal satu sama lain sebagai pasangan kawin yang potensial. Konsep ini berlaku hanya pada organisme yang bereproduksi itu secara seksual. Kemudian ada spesies evolusi atau spesies Darwinisme. Nah, yaitu sekelompok organisme yang berbagi moyang, suatu silsilah yang mempertahankan integritasnya atau kesatuannya terhadap sila-sila lain dalam satu waktu dan ruang. Kemudian ada spesies filogenetik atau kladistik. Nah, ini di mana sekelompok organisme yang berbagi moyang ini suatu silsilah yang mempertahankan integritasnya terhadap silsilah kelompok lain dalam satu ruang dan waktu.
Kemudian ada spesies ekologi, yaitu suatu organisme yang teradaptasi oleh ikan terhadap suatu sel sumber daya tertentu disebut niche di lingkungan. Kemudian ada spesies genetik. Nah, di mana didasarkan pada kemiripan DNA dari individu atau populasi tertentu di beberapa teknik untuk membandingkan kemiripan DNA meliputi hibridisasi DNA antar DNA dan sidik jari DNA berkode DNA. Kemudian ada spesies fenotik, yaitu berdasarkan fenetik. Kemudian ada mikrospesies, yaitu spesies yang reproduksi tanpa meiosis atau fertilisasi sehingga tiap generasi secara genetik identik dengan generasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada spesies kohesi, yaitu populasi individu yang paling inklusif yang memiliki potensi untuk kohesi fenotipik melalui mekanisme kohesi yang intrinsik. Ini adalah suatu hal perluasan dari konsep spesies pengenalan pasangan yang memungkinkan terjadinya mekanisme evolusi pasca kawin. Walaupun populasi-populasi berhasil berhibridisasi, mereka tetap spesies kohesi karena berbeda jika jumlah hibridasinya tak cukup untuk mencampurkan kolam gen mereka masing-masing sepenuhnya. Kemudian selanjutnya ada Evolutionarily Significant Unit atau ESU. Unit signifikan evolusi adalah sekumpulan organisme yang dianggap berbeda untuk tujuan konservasi. Sering disebut sebagai suatu spesies atau spesies alami atau wildlife species. ESU juga memiliki beberapa definisi yang kebetulan bersinggungan dengan definisi spesies. ESU mungkin sepenuhnya identik dengan spesies, yaitu spesies yang melewati satu garis keturunan evolusioner, atau spesies dapat terdiri dari beberapa ESU. Di sisi lain, garis keturunan ESU mungkin terdiri dari tunggal atau multiple populasi, serta kelompok bertukar tingkat aliran gen seperti metapopulasi. Ini selalu bergantung pada riwayat hidup tertentu. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.